Hai Samani Lovers, apa kabar semuanya? Om Swastiastu, salam damai sejahtera, salam sukses, dan juga salam sehat selalu untuk kita semua. Di hari Selasa yang baik dan betul-betul dengan penuh berkat Tuhan, kita ketemu lagi di acara sesi podcast Sahabat Samani pagi ini. Dan tidak cuma hanya ikut di acara ini, tapi kami juga izinkanlah mengucapkan banyak terima kasih bagi semua sahabat Samani yang sudah begitu loyal menunggu kehadiran acara kami ini sebulan sekali. Dan tentu teman-teman akan bertanya, akan dapat apa sih sebenarnya di sini ya? Gitu. Nah, sebetulnya simpel teman-teman. Masih berlokasi di Samani Office, yang teman-teman lebih kenal dengan nama Miraland Developer di Jimbaran. Ada Jimbarannya ya, catat ya. Oke. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk semua partisipasi. Dan bagi teman-teman yang sudah hadir untuk menantikan acara ini sejak jauh-jauh hari dan juga sudah mendaftarkan diri melalui TikTok Live ataupun memfollow Instagram Live kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan kemana-mana karena tema hari ini sangat lebih seru lagi. Karena seperti komitmen kami di awal acara adalah di acara-acara sebelumnya, di podcast-podcast sebelumnya dari Sahabat Samani, teman-teman banyak mendapatkan manfaat. Ya, di antaranya ada 4 manfaat utama ketika teman-teman semua Sahabat Samani bergabung di acara podcast kami ini. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan edukasi. Ya, edukasi semua hal-hal yang menambah wawasan dan bikin tambah pinter. Ya, tidak cuma itu aja, kami juga akan mengangkat topik-topik yang betul-betul hangat, yang bisa menambah ilmu kita, yang bisa menambah sesuatu untuk kita berguna juga di dunia properti, ya. Dan yang kedua, tidak kalah penting juga, teman-teman selalu mendapatkan update berita-berita positif terkini yang tentunya memberikan perkembangan ekonomi yang sangat positif bagi Pulau Dewata, Bali yang sangat kita cintai. Ya. Dan yang ketiga, manfaat ketiga adalah teman-teman harus tahu diberikan juga tips dan trik closing yang mudah bagi praktisi teman-teman yang bergerak di dunia properti. Dan yang keempat, ini yang ditunggu-tunggu. Jangan kemana-mana. Karena di acara podcast sama ini di akhir acara, semua tamu pembicara kita atau rekan-rekan sponsor kita akan memberikan giveaway dan merchandise. Ya, so simak acara ini sejak dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada acara. Dan ketika nanti kami akan bertanya sesi pertanyaan ini, teman-teman cukup jawab dengan mengetik baik di TikTok Live ataupun di Instagram Live ini. Simpel kan? Hadiah menanti Anda, giveaway menanti Anda. Oke? Nah, seperti tema yang kami sampaikan hari ini adalah yaitu ada apa dengan PBG dan SLF. Ya. Bukan ada apa dengan cinta loh, tapi ada apa dengan PBG dan SLF. Itu keren banget. Ya. Nah, PBG dan SLF ini adalah 2 dokumen yang sangat penting di dalam industri konstruksi bangunan gedung. Ya. Pertanyaannya adalah selama ini mungkin teman-teman atau orang awam selalu berpikir adalah IMB, izin mendirikan bangunan, apakah itu sama dengan SLF? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah PBG itu apa sih PBG? Apakah IMB ini telah diganti menjadi PBG? Bingung kan? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, simak acara ini sejak dari awal, pertengahan hingga akhir. Karena nanti ada 2 sesi. Sesi pertama, kita sudah kedatangan, kita sapa dulu ya. Ibu Intan Komalasari yang cantik. Selamat pagi Bu, Om Swastiastu. Ya, dan silakan Bu, boleh sapa teman-teman sahabat Samani yang sudah bergabung di sini juga. Baik, terima kasih Pak Kevin Ya. atas kesempatan yang diberikan. Semangat pagi. Semangat pagi. Wah, semangat banget pagi. Ibu ya. Iya Pak, jadi memang budaya kami kalau setiap pagi itu selamat pagi kita balas dengan semangat pagi. Iya. Pagi hari kita Oke, bersemangat ya Pak. semangat juga ya. Dengan menutup hari nanti. Luar biasa ya. Jadi tetap harus bersemangat. Iya. Ini luar biasa loh dari Mandiri loh. Waktu yang lalu sempat dihadiri sama Pak Didin ya Bu ya. Betul Bapak. Pak Didin hari ini berhalangan. Yang lebih semangat lagi, yang lebih oke lagi, bahkan ada pemanisnya nih. Ibu yang hadir ya di acara kita ya. Ada semut nih menunggu saya nih Pak. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Kevin atas kesempatannya. Semangat pagi.
lagi sahabat Samani semuanya, sahabat Semani Pak ya, Baik, Pak ya, cooknya, betul. atau Samani lover. Selamat pagi saya ucapkan. Jadi saya di sini dengan Intan Komalasari, saya dari Bank Mandiri, di mana saya sebagai Relationship Manager. Ya, Oke, betul, Bu. Pak. Saya tim dari Pak Didin yang Ya, ya, podcast ya. sebelumnya Pak ya, Iya, dengan iya. saya dengan Pak Didin. Izin Iya. hari ini saya mewakili beliau Baik, untuk baik. ikut join di podcast hari ini. Baik, Gitu, baik, Pak. baik, baik. Bu, dengar-dengar nih Mandiri ini banyak banget programnya menjelang pertengahan tahun sampai ke akhir tahun ya. Dan makanya hari ini kita undang kepada semua sahabat Samani, apa sih program-program update yang merupakan terobosan-terobosan terbaru loh di sini kan, ya kan? Nah, Ibu boleh nggak Bu share Bu, supaya teman-teman. Jadi kelompok sahabat Samani yang hari ini hadir, ini ada dua nih Bu. Satu adalah praktisi-praktisi, ya, dalam arti kata teman-teman agent properti. Tidak cuma di Bali loh Bu, Wintan, tapi ini dari Sabang sampai dengan Merauke, di kota-kota besar, ya. Dan yang kedua, otomatis juga kepada calon-calon investor yang kebetulan lagi di jalan, lagi santai, punya waktu, dia tiba-tiba ngeliat, dia masuk dan dia ini bagus banget nih, kita mengangkat tentang legalitas SLF dan PBG, ya kan? Tapi sebelum kita masuk ke poin yang lebih seru, kita mulai dong dari teman-teman Mandiri dulu nih, ya kan? Kira-kira apa yang bisa di-share, yang bisa dibagikan, Bu? Program-program terbaru dan terupdate dari Bank Mandiri. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih. Jadi saya ini Pak excited banget nih Pak, Baik. karena yang hadir di pagi hari ini dari seluruh Indonesia. Seluruh Pak, Indonesia. bukan cuma di Bali ya Pak. Betul, Baik. betul. Ya jadi memang kita Bank Mandiri itu tersebar di seluruh Indonesia juga Pak. Baik. Jadi ada cabang-cabang kami yang tersedia di seluruh kota juga. Nah itu terkait dengan saya kebetulan dari tim KPR ya Pak ya. Baik, Itu baik. juga nanti bisa ditanyakan di cabang-cabang terdekat kami. Yes. Jadi untuk program KPR kami itu untuk yang bulan ini ya Pak ya. Jadi memang kita terkait dengan suku bunga itu memang berbeda-beda Pak tiap Baik, bulannya Pak ya. baik, Untuk baik. yang di bulan ini kita itu ada suku bunga spesial start dari 3,95 Pak. Wow, di bawah 4% nih, Bu? Di bawah 4% Pak ya, 3,95 dan tentunya itu untuk fix 3 tahun Pak. Fix 3 tahun. Jadi nantinya itu kalau kita ada beberapa pilihan suku bunga sih Pak sebenarnya. Oke. Kalau ada yang mau tenor panjang fix juga kita ada. Oke. Ada yang nggak mau kena floating nih, kita mau yang suku bunga berjenjang Pak. Oke. Jadi 3 tahun pertama berapa, 3 tahun berikutnya sampai dengan 10 tahun. Sampai gitu, 10 Pak. tahun. Jadi memang bervariasi Pak. Oke. Untuk suku bunga kami Pak. Jadi Oke. tapi kita dimulainya dari 3,95%. 3,95. Pak. Betul. Untuk usia produktif sampai dengan? Sampai dengan beda-beda Pak. Kalau pegawai kita bisa sampai dengan 55 tahun Pak. 55 tahun. Iya, untuk Oke. profesional bisa sampai dengan 60 tahun. 60 tahun ya. Betul Pak. Oke. Kalau misalkan usia yang betul-betul dia paling minim di bawah itu dari umur berapa, Bu? Kita bisa dari start 21 tahun Pak. Oh, sudah bisa tuh, Bu. Sudah bisa langsung mengajukan. Berarti bisa maksimal sampai 20 tahun ya? Betul Pak, 20 tahun Pak. 20 tahun ya. Maksimal, Pak. Masih bisa mungkin di-upgrade sampai 25 tahun atau 30 tahun, Bu? Ada ketentuannya tersendiri Pak. Ada ketentuan 25 tersendiri. tahun Pak. Sampai dengan Oke, 25 tahun. oke. Gitu, Nah, Pak. saya dengar-dengar juga kemarin dari Pak Didin juga tentang DP ya, Bu ya? DP betul. DP-nya ada yang sangat menarik sekali, betul ya? Which is katanya ada kerjasama khusus dengan beberapa developer yang diberikan satu kemudahan tersendiri, betul ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira apa Bu yang bisa disampaikan Bu? Saya belum masuk ke sana nih. Belum Pak. sampai ke sana? Belum Ah, sampai sana. kecepatan dia, kita kecepatan Tadi ya. baru pas bunga nih, Boleh, Pak. boleh. Langsung ngobrol ya, Boleh, Pak. boleh, Baik. boleh. Jadi untuk Samani sendiri itu kan sudah bekerja sama dengan kami Pak ya. Baik. Sudah lama bekerja sama dengan kami. Baik. Di mana dari proyek-proyek sebelumnya ada Samani Villa Ungasan. Benar, Pak ya, Samani benar. Residen Pecatu. Benar. Gitu, ya. Dan sekarang untuk proyek yang baru Samani Villa Pecatu. Pecatu, Nah, betul. Samani Villa Pecatu ini kita masih dalam proses PKS ya Pak ya. Betul. Nantinya, atau perjanjian kerjasama. Betul. Nah nantinya jika sudah bekerja sama dengan kami gitu ya Pak ya, sudah PKS dengan kami, Baik. itu ada penawaran spesial yang bisa kita berikan. Oke. Yang pertama suku bunganya tentunya spesial ya Pak ya. Oke. Terus bisa instant approval Pak namanya Pak. Jadi nggak martabak aja yang spesial ya Bu ya? Ini juga spesial juga ya? Spesial juga, Luar Pak. biasa, luar biasa. Jadi bisa dengan instant approval gitu Oke. ya, dan benefit-benefit lainnya tentunya kalau sudah PKS. Oke, gitu, Pak, oke, dari oke. kita. Keren nih Bu ya. Oh, Dan ternyata teman-teman, kita flashback ke belakang nih. Samani Group ini dengan yang namanya Bank Mandiri ini kita sudah 20 tahun lebih loh Bu. Iya kan? Dan kita sudah 4 proyek yang kita jalankan.
Dulu di awal dengan nama Samani Residence Ungasan, Samani Residence Pecatu. Nah, yang ketiga ini ya sudah pakai nama-nama villa nih, Bu. Iya, betul, Ya kan? Iya. Samani Villa, Iya. Ibu ingat nggak? Iya, ingat Pak. Ingat Samani Pak, sebelumnya. Villa Ungasan. Dan yang terbaru ini yang baru kita buka di Februari 2024, ini best seller kita nih, Bu. Kenapa? Karena cuma 4 bulan, itu fase pertama 22 unit udah habis semua loh. Luar biasa tuh, Bu. Ya kan? Dan ini sekarang yang dibantu sama teman-teman dari Mandiri diberikan tadi suku bunga yang sangat luar biasa ya, Bu ya. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Ada gimmick apa lagi, Bu? Ini apa lagi ya, Pak, ya? Ini kayak Santa Claus nih datang bawa-bawa hadiah gitu ya. Iya. Nah, nantinya seperti yang disampaikan Pak Kevin tadi, tentu di sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab ya, Pak ya. Betul. Nanti kita sesi tanya jawab ada voucher belanja. Wow, Ya, tuh. voucher belanja yang bisa kita bagikan nanti. Jauh-jauh datang kasih voucher belanja. Ada giveaway ya, Bu ya? Ada giveaway nanti ya, Pak ya. Oke. Terus ada merchandise juga ya, Bu? Itu Ada kita di merchandise belakang juga Pak. tuh ya. Betul, Pak. Dibagi-bagi di sini ya. Betul, Pak. Nanti Oke. buat sahabat Samani tercinta, Pak. Oke. So, teman-teman sahabat Samani, jangan kemana-mana. Simak acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada acara ini. Karena apa yang kami sampaikan, kami paparkan di sini, kami akan tanya kembali. Dan bagi semua rekan-rekan sahabat Samani yang mampu menjawab, pastikan bawa pulang semua yang sudah dikasih tadi. Ada giveaway-nya, ada vouchernya, ada tumblernya, ada semua merchandise dari Bank Mandiri. Itu sangat keren banget. Dan yang tidak kalah keren lagi adalah di sesi kedua nanti kita akan kehadiran teman-teman kita yang cukup pakar di bidangnya, yang akan membedah, yang akan membuka tuntas. Kita akan diskusi tuntas tentang SLF dan PBG itu sendiri. Oke? Ya. Nah, sekedar kita break sebentar nih, Bu ya. Baik, Pak. Oke, kita break sebentar. Boleh deh ya kita kasih salah satu pertanyaan dulu ya. Boleh, Kita lanjutkan supaya teman-teman lebih bersemangat dulu ya, yang sudah hadir di sini ya. Iya. Syaratnya simpel ya teman-teman. Syaratnya simpel. Cukup teman-teman ketik jawabannya itu melalui di TikTok ataupun melalui di Instagram Live. Ya. Tinggalkan nama dan tinggalkan nomor telepon. Bagi yang berhasil, semua merchandise ataupun hadiah yang disampaikan narasumber kami ini ada menjadi hak milik Anda semua. Simpel kan ya? Betul ya? Oke. Nah, yuk kita lihat yuk, Bu Ai, Bu Intan, kira-kira mau kasih pertanyaan apa yang pertama? Oh, dari Bu? saya, Pak. Boleh, Oke, boleh. baik, Bapak. Yuk. Terima kasih. Baik. Mungkin kita bagikan vouchernya Boleh, dulu ya, Pak baik. ya. Ya, voucher belanja ya, Belanja 100.000. sama Yes. sahabat Samani. Nah, tadi itu kan Pak Kevin sempat nanya ke saya, jadi promo apa yang bisa kita berikan yang spesial gitu Pak baik. Indra ini. Tadi saya ada nyebut angka nih, jadi penawaran mulai kita dari start berapa yang tadi saya sebutkan Tuh. untuk di Ya. promo bulan Juli ini. Tadi Bu Ai sudah kasih penjelasan di awal loh. Ada suku bunga yang efektif yang sangat menarik banget. Start dari berapa? Start di angka berapa persen suku bunganya? Betul. Yang bisa jawab, teman-teman segera ketik di situ ya. Tolong dikasih syaratnya 2 ya. Segera follow Instagram kami ya, di Ralen Official. Dan yang kedua juga kalau misalnya mau di TikTok, follow juga TikTok kami. Dan kasih semboyannya di sana adalah simple. Villa Bali, Samani aja, please. Villa Bali, Samani aja, please. Oke ya. Ya, oke. Villa Bali, titik, Samani aja, please. Ketik di TikTok Anda atau ketik di Instagram Live Anda jawab pertanyaannya, nanti tim kami akan memilih salah satu yang berhak untuk mendapatkan hadiah merchandise ataupun giveaway dari kami. Ya, ayo dong, semangat dong. Ya, bagi-bagi hadiah loh semuanya loh. Ya, oke. Kita break sebentar, karena di sini kita mau lihat ada video. Ya, ini video adalah proyek keempat yang tadi kami sampaikan, bahwasannya proyek keempat kita baru start di bulan Februari 2024. Ada 2 fase. Fase pertama adalah 22 unit, dan hebatnya ternyata proyek keempat ini di fase pertama ini menjadi best seller proyek kita
22 unit ini habis di dalam masa 4 bulan saja, Februari hingga di akhir Mei 2024. Ya, untuk nggak buang-buang waktu, kita lihat langsung videonya. Silakan. Zamani Villa Pecatu. Ini loh, Boy. Kan ya. Nah, sekarang kita open 7 unit eksklusif fase kedua, tipe modern. Dan kalau Ibu lihat, ini semua high ceiling tuh, Bu. Bagus ya? Jadi dari lantai bawah sampai lantai atas itu tingginya 6 meter. Ya, high ceiling. Ya, semua teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, bagus sekali. Ornamen Balinya juga dapat ya, Bu. Otomatis karena tinggi, dia lebih spacious, Bu, lebih lega. Wait. Ya, oke. Dan tentunya sekarang kita buka fase kedua ini masih dengan harga perdana, early bird price. Jadi Bapak Ibu yang betul-betul pengen mendapatkan harga perdana, segera buruan karena hanya 7 unit pertama aja yang kita buka di fase kedua. Ya, bagus sekali ya semuanya. Semuanya high ceiling. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Ya. Kita lihat lagi video yang berikutnya yang update sama nih. Nah, ini progres pembangunannya. Jadi yang semua buyer yang sudah beli di fase pertama, Bu, sudah mulai kita kerjakan progres pembangunan ya. Mulai dari perataan tanah, landscaping, infrastruktur dan sebagainya sudah kita mulai kerjakan. Ini yang fase pertama ya? Ya, betul. Tahap pertama. Tahap pertama. Jadi yang 22 unit ini sekarang sudah mulai pembangunan, Bu. Karena kita komitmen ya, kita trust. Trustnya kita maintain. Pembersihan dan sebagainya, pembersihan rangka besi. Oke. Proses pembersihan kolam renang tuh, Bu. Ibu kalau mau lihat fondasi kolam renang kayak gini nih, Bu. Cara buatnya tuh. Ya. Semua sudah mulai dari awal. Pekerjaan pengecoran juga sudah mulai. Karena kita harapkan dalam waktu 18 bulan sudah bisa serah terima, Bu. Iya. Jadi kita jaga komitmen, trust dari semua buyer yang sudah invest dan bergabung di Zamani Group kami. Terus, sudah habis? Udah. Oke, ada lagi yang update video, update tulisannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan masih penasaran dengan semua proyek Zamani, masih ada beberapa proyek Zamani dengan harga yang spesial banget. Apa aja? Kita lihat ya. Yuk. Nah, teman-teman yang masih mau di Zamani Villa Ungasan, tadi Bu Intan Komalasari sebut proyek ketiga kita adalah Zamani Villa Ungasan. Masih ada 2 unit lagi dengan harga yang betul-betul masih harga awal. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sesuatu yang harga yang sebelumnya, buruan, karena masih tinggal unit keempat dan keenam dengan 3 bedroom. Ya. Di samping itu, kalau bagi teman-teman yang misalkan pengen sewa deh, gitu ya, di Bali, gitu ya, dalam jangka waktu yang cukup panjang, boleh juga. Kita ada unit rental kita. Kita punya unit K15 dan unit K25. Masing-masing juga ada yang 3 bedroom dan 2 bedroom juga. Ya, harganya berapa? Nanti bisa teks kita atau boleh tanya kepada teman-teman agent properti yang terdekat yang Bapak Ibu cukup kenal dekat juga. Ya, oke. Next. Nah, ini adalah Zamani Villa Pecatu yang tadi kami katakan, fase pertama ini hanya dalam tempo 4 bulan, spektakuler, best seller project kami. 22 unit sudah habis di fase pertama. Sekarang kita buka kembali di fase kedua, yaitu adalah 7 unit eksklusif dari unit S24 sampai dengan S30. Sekali lagi teman-teman buruan, karena ini masih dengan harga perdana, ya early bird price. Oke, next, ada lagi. Nah, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berada di kota-kota besar, wah Pak, tadi kan proyeknya inden Pak, masih dibangun. Ada nggak yang betul-betul ready unit? Ada. Kita masih ada 2 lagi.
Ya, yang pertama kita punya di Samani Residence Ungasan nih, Bu Intan. Cuma tinggal satu unit A10. Harganya benar-benar harga penuh kasih sayang nih kita kasih. Ya, yaitu adalah kalau tanpa non furnish itu cuma 2,5 M. Tapi kalau misalkan pengen lengkap, harganya adalah 2,7 M. Sudah tinggal bawa koper langsung siap huni, Bu. Ya, oke. Dan yang kedua kita ada unit D12. Unit D12 ini dekat sekali lokasinya dengan Samani Villa Pecatu project keempat kita. Harganya berapa yang ini? Harganya juga sama. Jadi tinggal beda tipe aja tuh, Bu. Ya, ini unit D12 Samani Villa Pecatu, dekat Samani Villa Pecatu. Yang unit A10 ini di daerah Ungasan. Ya, jadi sekali lagi harga non furnish adalah 2,5 M. Fully furnish-nya 2,7 M. Di luar teks ya. Oke, ini masih di luar teks. Oke. Ada lagi? Dari sini. Oke. Sorry, balik lagi dong sebentar. Nih, ada satu yang kami promosikan, yaitu adalah yang tadi unit A10, bagi Bapak Ibu investor yang benar-benar hobinya ngelihat lautan, kita ada satu unit nih, Bu. Yaitu unit A10 itu masih dapat ocean view, Bu. Keren ya? Ya, jadi ini tinggal satu nih. Kalau misalkan nggak cepet-cepet, unit A10-nya juga habis. Ya, dengan harga yang ekonomis, masih di bawah 3 M. Ya. Oke. Yuk. Sudah selesai? Yuk. Oke, Bu Intan. Masih ada lagi yang bisa disampaikan? Udah ada yang jawab pertanyaan belum, by the way? Coba tolong dicek. Ada yang udah ini Ada? ya, Ada 2 ya? sudah tepat menjawab belum? Ada 2. Oke, namanya siapa? Kalau boleh tahu, tolong di WA-in ke saya bisa? Oke, tolong di WA-in sambil kita ini ya. Dan kita ngomong-ngomong tamu lagi, Bu Ai. Pak, silakan bergabung, Pak. Oke. Mari. Pak dan Ibu, silakan. Yuk. Oke. Silakan pagi, Pak. Ya, Pak. Dengan Intan, Pak. Panggilannya Pak Mada Agus ya, Pak. Pak Agus. Terima kasih loh, Pak Agus. Udah jauh-jauh datang. Ya, selamat datang di Samani Office pagi ini. Santai aja ya, Pak. Jadi nggak usah terlalu tegang, nggak usah apa, kita cuma ngobrol-ngobrol. Oke, Pak. Ini teman-teman yang satu tim juga? Satu tim dari kami. Satu dari tim. SMBG. Oke, yang Ibu Dwi Dia, Savitri? Itu. Oh, oke. Dari- Boleh gabung, Bu, Ibu Dwi Dia? Silakan. Ya, oke. Sabar ya, teman-teman sahabat Samani ya. Oke, silakan. Mari, Bu. Selamat datang. Panggilannya Ibu itu Bu Dia? Bu Dia. Oke. Ibu Dwi Dia ini dari koordinator SIMBG ya, SIMBG. Betul ya. Ini singkatan dari surat izin mendirikan apa nih, Bu? Boleh dipasang dulu aja di baju jadi. Ya. Oke. Cukup berdua aja, Pak, atau mau satu lagi? Silakan. Gak apa-apa. Bagaimana? Pak, Boleh. boleh? Dua aja. Oke, baik. Santai ya, Bu Dia ya. Kalau ngobrol-ngobrol ya. Selamat datang di Samani Office yang lebih dikenal dengan Miraland Developer Jimbaran ya, Pak. Ada Jimbarannya ya, Pak. Takutnya nyasar. Oke, ini perkenalkan, ini Ibu Intan Malasaki dari Bank Mandiri cabang Kute, ya, mewakili dari consumer loan, KPR dan sebagainya. Ya, Pak Agus sama Ibu Dia, kita mau ngobrol-ngobrol nih, karena kita selalu bikin sebulan sekali adalah acara podcast. Podcast ini kami tujukan buat teman-teman yang disebut namanya itu sahabat Samani, Pak. Jadi sapanya sahabat Samani aja. Dalam sahabat Samani ini adalah macam-macam. Satu, teman-teman yang GSM Property, ya itu nonton juga nih. Tapi bukan cuma Bali loh. Tapi sekarang ini kita buka ini adalah seluruh Indonesia, ya. Jadi mereka akan banyak bertanya tiap
acara itu kita selalu topiknya kita angkat yang beda-beda, Pak. Jadi 4 manfaat utama, teman-teman catat ya. Para sahabat Samani ini nanti saya tanya nih, ada 4 manfaat utama. Manfaat pertama adalah edukasi, Pak. Jadi contohnya hari ini kita ngomong SLF PBG nih, ya kan? Orang awam yang biasanya dengar SLF PBG ada yang masih apa sih gitu, Pak? Ya kan? Kenapa nih dengan IMB ini dan sebagainya? Nah, ini hari ini kita angkat di mana nanti minta bantuan izin melalui Pak Agus sama Bu Diah untuk bisa lebih mengedukasi ke teman-teman semua gitu ya. Itu tentang poin edukasi. Yang kedua adalah poin tentang update. Update itu adalah berita-berita tentang perkembangan ekonomi di Pulau Dewata yang kita cintai ini, yang memberikan dampak positif bagi ekonomi kita, Pak Gus. Siap. Ya kan? Nanti ada beberapa materi juga kita akan jabarkan juga di situ. Dan yang ketiga nanti ada tips dan trik untuk closing buat teman-teman semuanya juga. Ya. Nah yang keempat ini biasanya kita jadi Santa Claus bagi-bagi hadiah, Pak. Gitu. Ya supaya teman-teman yang lain juga senang juga. Ya. Nah Pak, hari ini sesuai dengan tema yang kita mau bagikan buat semua sahabat Samani, yaitu adalah ada apa dengan SLF dan PBG. Bukan ada apa dengan cinta, beda, Pak. Gambarnya kan kayak gitu ya. Ada apa dengan SLF dan PBG, ya kan? Kalau boleh sedikit izin nih Pak ya, dikoreksi. Kalau orang menyebut SLF dan PBG kan adalah 2 dokumen yang sangat penting ya Pak. Betul. Di dalam industri konstruksi bangunan gedung ya Pak. Betul. Betul ya. Cuman kan orang awam biasanya kan lebih mengenal dulu dengan kata nama IMB. Betul ya Pak ya. Nah, pasti ada di benaknya teman-teman semua. Pertanyaannya adalah simpel sih, Pak. Apakah IMB itu sama nggak sih sama SLF gitu ya? Dan yang kedua, apakah jangan-jangan IMB itu diganti sama PBG? Betul ya, Pak ya? Nah, itu kan kadang-kadang yang orang awam ini belum sepenuhnya mengerti. Nah, makanya terima kasih sekali lagi buat kehadiran Pak Agus, Bu Diah, which is yang betul-betul pakarnya di bidangnya. Tolong Pak izin minta sedikit lebih pemaparan yang lebih detail lagi untuk lebih mengedukasi ke teman-teman semua di sini. Baik. Ya, oke ya Pak. Silakan Pak Gus. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Terima kasih atas undangan. Kebetulan Pak Kevin, Bu Intan. Ini kebetulan kami ngajak tim namanya Bu Diah. Saya sendiri selaku Sekretaris IMBG di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Badung. PUPR ya Pak. PUPR Badung. Nah, kebetulan berkesempatan di hari yang baik ini ada juga teman-teman Samani ya Pak ya, dari entah dari Bali dari seluruh Indonesia hadir. Perkenankan kami menjelaskan sedikit. Tadi juga sudah disampaikan apa sih sebenarnya PBG SLF atau apa sebenarnya perbedaan antara IMB yang dulu dengan PBG SLF. Betul. Sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin di tahun 2021 ada perubahan nomenklatur terkait dengan perizinan. Hampir semua proses perizinan ini terjadi revolusi perubahan secara signifikan. Di mana bahasa kata izin, yang dulunya izin mendirikan bangunan misal itu sekarang kata izin sudah diambil alih pusat. Semuanya berbahasa izin itu nanti ke pusat. Sedangkan di daerah itu lebih ke rekomendasi atau persetujuan, rekomendasi teknis. Sama halnya dengan PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, adapun perbedaan antara IMB dengan PBG sekarang itu terjadi pada prosesnya. Nah, di mana IMB lebih ke persyaratan administratif, sedangkan untuk PBG dan SLF lebih ke pemenuhan standar teknis. Lebih ke pemenuhan standar teknis. Secara umum hampir sama, persyaratan administrasi dan sebagainya. Cuma nanti di perbedaan adalah di pemenuhan persyaratan teknis. Jadi kalau langkah pertama orang harus penuhi daftarnya melalui SLF dulu atau PBG dulu sih Pak? Pertanyaannya bagus sekali, soalnya banyak berkembang di masyarakat yang kita terima pun seperti itu, bahwa sebaiknya kita ngurus SLF aja dah. Nah, dengan mengurus SLF akan mendapatkan PBG. Sebenarnya tidak seperti itu dan tidak sebenarnya juga salah. Bila mana orang bisa mengurus PBG dan SLF itu ada perbedaan. Untuk bangunan atau lahan yang masih kosong itu Bapak Ibu atau rekan-rekan semua itu memohonnya harus PBG dulu. Oh, awal dari PBG dulu, start awal. Betul, adalah PBG itu adalah dokumen atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah bila mana akan dilakukan pembangunan baru, perubahan fungsi, ada renovasi, perawatan itu larinya di PBG dulu. Sedangkan SLF adalah bagi bangunan existing, dimohonkan ke bangunan existing. Bangunan existing yang dimaksud adalah sebenarnya tujuannya
bangunan-bangunan yang sebelum ada PP ini. Oke. Pertama, sebelum adanya PP 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan bangunan gedung. Oke. Di mana diharapkan adalah bangunan-bangunan yang sebelum adanya PP ini, bangunan yang sudah berdiri, baik bangunan yang belum memiliki IMB ataupun yang sudah itu memang diharapkan untuk mengurus SLF-nya, sertifikat layak fungsi. Oke. Di mana sertifikat layak fungsi itu akan dikaji secara seperti audit bangunan. Apakah keandalannya masih bagus, apakah rajin dirawat, nah itu yang akan dicek. Mengecek pun nanti akan menggunakan tenaga ahli yang mesti di-hire oleh pemohon. Itu juga diatur oleh PP terkait ketentuan tersebut. Oke. Pak, izin ya Pak. Jadi kalau boleh sedikit disimpulkan, kalau tadi melalui pemaparan Bapak, si PBG ini adalah sebenarnya izin nih Pak ya, izin atas kelayakannya. Sebenarnya kita bisa membedakan antara ada proses perizinan berusaha, ada proses perizinan non berusaha. Oke. Non berusaha misalkan hunian, berusaha misalnya seperti di villa, Ya. hotel, pondok wisata, Itu masuk restoran. kategorinya ke Proses perizinan berusaha. proses izin Betul. berusaha. Proses perizinan berusaha ada stepnya. Oke. Stepnya. Tapi memang persyaratan dasar walaupun perizinan berusaha maupun tidak itu memang persyaratan dasar pertama adalah KKPR. Kalau di sistem SMBG disebut KRK. KKPR adalah konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Oke. Dulu disebutnya ITR, informasi tata ruang. Nah, itu dirubah. Sekarang juga di sistem disebutnya KRK, konfirmasi kesesuaian. Nah, yang membedakan kalau yang usaha ini kita pakai contoh karena kami kebetulan di Kabupaten Bandung. Kalau di Kabupaten Bandung, jika memohonkan untuk fungsi usaha, dia kan memang melalui OSS. Seluruh Indonesia akan melalui OSS. Oke. Melalui OSS, di situ juga nanti akan dimohonkan persetujuan untuk kesesuaian pemanfaatan ruang. Cuman yang melalui keluaran OSS ini memang perlu divalidasi secara manual di Dinas PU I see. kembali. Oke. Nah, ada yang kedua adalah terkait dengan perizinan non berusahanya. Oke. Itu pemohon akan mengajukan permohonan KKPR tata ruangnya ke sistem Laperon. Oke. Kita sudah menggunakan sistem. Nah, ini dulu Laperon ini digunakan untuk mengurus IMB dan sebagainya. Itu dimohonkan melalui Laperon seperti Oke. itu. Semua dokumen yang dibuat itu ada masa berlakunya nggak Pak? Baik, masa berlaku. Nah, kalau dulu kita di zaman IMB, seperti dulu di IMB ada IMB permanen dan ada IMB yang masa berlaku. Benar. Nah, kalau dulu sesuai dengan Perda izin mendirikan bangunan, Ya. memang umur masa berlakunya izin IMB ini tergantung juga terhadap masa sewa lahan. Oke. Jika tidak ada kendala di masa sewa ataupun yang lainnya, dia biasanya berlakunya permanen. Oke. Tapi dengan ketentuan sekarang PP yang baru di PBG tidak ada masa berlakunya. Walaupun PBG dia tidak ada masa berlaku. sewa lahan misalkan 5 tahun, 10 tahun, PBG-nya akan berlangsung atau berlaku seterusnya Permanen berarti Pak? sepanjang tidak ada perubahan. Oke. Tidak ada perubahan, tidak ada pengembangan itu Bapak Ibu PBG-nya akan berlaku seterusnya. Kecuali yang SLF ini. SLF ini nanti akan ada masa berlakunya. Berapa lama itu? Ada perpanjangan. Untuk usaha dia per 5 tahun. Per 5 itu tahun. akan dimohonkan perpanjangan. Dan yang non berusaha, semisal hunian ini dia 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Oke. Dan biaya kepengurusannya itu ada estimasi biayanya atau gratis Pak? Nah itu Pak yang ditanya. Ya, sama- paling banyak terkait pertanyaan ke kami pun juga adalah biaya. Kadang-kadang kami agak sulit juga menjawab karena Ya. sesuai ketentuan PP ada biaya yang memang dikeluarkan oleh pemohon atau pelaku usaha terkait pengurusan perizinan. Berapa itu Pak kurang lebih Pak? Nah, mungkin dalam hal ini kita di Badung mungkin salah satu yang pertama sudah ada mengeluarkan perda terkait retribusi PBG, Oke. retribusi persetujuan bangunan gedung. Oke. Mungkin saya jelaskan dulu, Baik, mungkin silakan, sebelum ke biaya. Nah, Silakan. ini kan mungkin banyak Bapak Ibu sudah sebagian besar mungkin misalkan Silakan, Pak. bangunannya dulu sudah memiliki IMB. Ya. Sekarang kita mohonkan di SLF-nya. Karena pihak bank pun kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti kalau ingin misalkan mencari kredit atau anggunan itu kalau bangunan sudah berdiri pasti diminta Oke. PBG dan SLF keduanya. Ya. Misalkan bangunan Bapak Ibu sudah memiliki IMB sebelumnya sekarang memohonkan SLF sepanjang IMB-nya masih berlaku atau tidak ada masa berlaku, itu tidak akan dikenakan retribusi. Oke. Kecuali IMB-nya sudah habis masa berlakunya ataupun belum memiliki
IMB. Oke. Pada saat memohonkan SLF, Oke. nanti di sana akan dikenakan retribusi persetujuan bangunan gedungnya. Oke, Pak, sedikit ya, izin ya. Ini ada pertanyaan dari audiens juga Siap. yang sudah hadir. Hmm? Ditanyakan adalah simpel sih Pak. Ini apakah kita bisa urus sendiri SLF tanpa lewat agent? Nah, sebenarnya itu yang kita harapkan. Bapak Ibu itu mengurus semua proses perizinan, apalagi sekarang sebenarnya maksud semua perizinan dilakukan secara online ini untuk mempermudah, Yes. mempermudah masyarakat dari akses informasi, dari mengakses termasuk prosesnya sendiri. Nah, cuman kaitan dengan PBG dan SLF yang seperti kami sampaikan di awal, bahwa ini akan dilakukan pemenuhan standar teknis, mau tidak mau Bapak Ibu sekalian akan meng-hire Oke. tenaga ahli, bukan agen atau biro Bukan jasa. Itu artinya konsultan, bisa konsultan perorangan, bisa konsultan berbadan hukum sesuai dengan luas bangunan. Oke. Artinya memang yang diharapkan adalah pemohon mengurus sendiri sebenarnya. Oke. Walaupun nanti yang membantu menyiapkan dokumen ini adalah tenaga ahlinya, dalam hal ini konsultan berlisensi ataupun bersertifikat. Nah, tenaga ahli ini di-refer apakah dari Dinas PUPR apa bagaimana Pak? Pertanyaan yang bagus lagi, karena juga banyak pertanyaan seperti ini. Apakah dari Dinas PU menyiapkan Betul, karena ini konsultan harus apa? disosialisasikan Ya, betul. juga Pak buat masyarakat kan? Sebenarnya dari Dinas PU tidak ada rekanan atau menyiapkan konsultan, karena itu memang diserahkan ke pasar atau ke pemohon langsung mencari, sepanjang tenaga ahli ini memiliki sertifikat keahlian. Misalkan kalau arsitek dahulu memiliki SKA, sepanjang SKA-nya masih bisa, sertifikat keahlian bisa Sertifikat dipakai. keahlian. Kalau sekarang arsitek dia diganti menggunakan STRA, surat tanda registrasi arsitek ataupun lisensi. Nah, untuk tenaga ahli seperti MEP, struktur, itu dia masih tetap SKA. Oke. Sepanjang mereka masih memiliki itu bisa dipakai. Baik. Soalnya kami di sistem di Bandung terutama, kalau kami minta Ya. antara pemohon dengan konsultan, atau pemohon kan ada pemberi dan penerima jasa, itu Ya. ada Baik. kami minta kontrak kerja itu diupload nanti pada saat permohonan. Oke. Tapi tetap memang kami yang harapkan memang dari pemohon memang langsung mengurus sendiri tanpa melalui agen. Karena yang justru yang menimbulkan sering berapa kali ada permasalahan, sepanjang hubungannya bagus sih tidak masalah ini. Oke. Atau diperpanjangan ke depannya atau gimana. Ya, ya. Nah, ketika jadi masalah ini akan menjadi masalah setelah terjadi sesuatu, misalkan akunnya tidak ketemu, sudah terima uang muka, terjadi perselisihan, mau mengganti agen juga sulit, sudah kadung keluar biaya seperti itu akan jadi masalah seperti itu. Benar. Sebenarnya itu yang kami harapkan. Sebenarnya semua proses kalau sudah dilalui tidak sesulit yang kita bayangkan. Cuma masyarakat kan anggapannya sekarang kalau sudah berurusan secara birokrasi jadi malas. Itu yang kita Karena belum ingin terbiasa merubah ya, Pak, image ya? seperti itu. Image seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, sekali lagi silakan banyak bertanya, karena di forum ini kami dedikasikan acara ini buat kepentingan semua sahabat Samani untuk lebih banyak mengerti, memahami apakah itu SLF dan PBG dan mekanismenya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang sudah online dan sudah berada di dalam acara podcast Sahabat Samani ini, silakan ketik pertanyaannya melalui di TikTok ataupun melalui Instagram. Kami akan bacakan kepada narasumber kami, ada Pak Agus dan Ibu Dia. Dan kalau mau bertanya juga seputar tentang KPR dan semua perbankan, ada expertnya juga, Ibu Intan Komalasari dari Bank Mandiri. Ya, makanya acara ini sekali lagi kami berikan ada unsur edukasinya, ya, ada unsur update juga. Jadi gunakan semaksimal mungkin untuk menambah wawasan. Ya, ditambah dapat tambahan uang jajan loh dari merchandise-nya yang sudah disediakan. Silakan jangan malu-malu, cukup ketik di sini saja. Dan bagi teman-teman yang tadi mau menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan Ibu Intan Komalasari, Ibu boleh diulangin lagi sekali lagi pertanyaannya, Bu? Baik, terima kasih Pak Ya. Kevin. Nah, saya ulang lagi. Jadi untuk suku bunga promo dari Bank Mandiri di bulan ini itu dimulai dari berapa? Ya, Gitu. tadi sudah dijelaskan di awal, Bank Mandiri ini memberikan satu kebijaksanaan suku bunga yang spektakuler ya, Bu ya. Di pertengahan tahun ini fix di angka berapa? Bagi yang bisa jawab di sini. Oh, sudah ada yang jawab, Bu. Sudah ya, Pak, Sudah ya? ada yang jawab. Wah, keren banget. Ini Ibu Roli.
dari tim Brighton. Wah, keren banget. Dijawab ini di 3,95. Betul nggak tuh, Bu? Betul sekali. Betul Broli. sekali. Wah, selamat buat Bu Bu Broli. Ya. Nah, ini tunjukkan, Bu, hadiahnya nih. Ada voucher belanja senilai Ya. 100.000, nanti akan dikirim atau Dikirim. Bu Roli di Denpasar atau di Boleh. mana, Pak ya? Ada nomor teleponnya, nanti akan dihubungi sama admin kita ya untuk bisa segera ambil vouchernya. Selamat ya Bu Roli yang sudah bergabung di acara Sahabat Samani Podcast pagi ini, dan semoga banyak sekali tips-tipsnya sama sosialisasi ilmunya ini bisa didengar lagi ya. Ini masuk lagi nih Bu pertanyaannya. Oke, Pak Agus izin ya Pak. Oke, Pak Agus, untuk IMB yang sudah terbit duluan karena peraturan sebelumnya. Nah, untuk IMB maksudnya gimana ya? Ini pertanyaan dari Pak Imam. Pak Agus, untuk IMB yang sudah terbit duluan karena peraturan sebelumnya maksudnya gimana ya Pak? Saya bingung nih. Ada lanjutannya, Pak. Ada lanjutannya. Syarat pembuatannya apa saja Pak? Oh iya benar. Baik. Berarti ini mungkin maksudnya nanti karena sudah memiliki IMB sebelumnya, Pak Imam ya? Pak Imam Pak. Mungkin maksud beliau terkait SLF kemungkinan ini karena sudah memiliki IMB Surat sebelumnya. eksekusi ya, Pak? Ya. Nanti Bapak pada saat akan mengajukan SLF bisa melampirkan dokumen IMB yang dulu. Memang IMB sepanjang dia tidak ada masa berlakunya memang masih berfungsi, masih berlaku. Itu kaitan juga dengan retribusi sebenarnya nantinya akan melampirkan itu. Cuma nanti Bapak memang perlu meng-hire tenaga pengkaji teknis. Itu untuk mengkaji bangunan yang sudah dimiliki apakah masih memenuhi standar kelayakan. Itu yang akan dibuatkan reportnya. Akan ada laporan SIMAK, laporan yang terdiri dari kajian tenaga ahli arsitektur struktur MEP. Itu akan dicek bisa secara visual maupun dengan menggunakan alat bantu seperti itu. Akan dikaji, jika situ dinyatakan layak oleh tenaga ahli ada laporan rekomendasi. Tapi misalkan ada hal-hal yang memang perlu perbaikan kah bangunannya, adakah perlu perkuatan, itu nanti juga ada rekomendasi dari tenaga ahli. Nah, semisal ini sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan permohonannya melalui sistem di simbg.pu.go.id. Boleh diulangi Pak, pelan-pelan Pak. Ke sistem simbg, simbg.pu.go.id. simbg.pu.go.id. Ya, sistemnya simbg.pu.go.id. Ya, teman-teman boleh catat ya. Kebetulan sistem ini dibuat oleh Kementerian PUPR sehingga berlaku nasional. Nanti akan jatuh misalkan Bapak Ibu permohonannya misalkan di Kabupaten Badung, Bali, otomatis ke kami. Misalkan ada permohonan di luar daerah, otomatis ke daerah yang bersangkutan seperti itu. Jadi sekarang lebih dipermudah dengan sistem online ya Pak? Betul. Jadinya Bapak Ibu misalkan punya properti di Bali, tapi sedang domisili tinggal dan berlibur di luar daerah, bisa juga mengaksesnya. Nanti tetap permohonan akan masuk ke kami di wilayah yang bersangkutan. Sejak dari awal submit melalui online sampai proses itu kurang lebih makan waktu berapa lama Pak? Ini juga pertanyaan bagus. Waktu mungkin bisa dibagi dua, antara waktu dipersiapkan oleh tenaga ahli dan waktu sudah submit ke kami. Kalau misalkan kami berdasarkan pengalaman yang kita lihat, biasanya pada saat konsultan ini atau tenaga ahli menyiapkan waktu, mereka relatif waktunya bisa 1 bulan sampai 3 bulan tergantung kompleksitas bangunannya. Namun rata-rata misalkan pengajuan sudah disubmit ke kami, kalau saya bicara ketentuan dulu, itu misalkan rumah tinggal sederhana sudah dibatasi waktunya. Sepanjang dokumen kami di Dinas PUPR tidak dikembalikan ke pemohon, itu waktu di kami untuk memproses adalah 13 hari kerja. 13 hari kerja. Untuk bangunan rumah tinggal tidak sederhana itu 14 hari kerja. Untuk bangunan usaha atau kepentingan umum itu 26 hari kerja. 26 hari kerja. Tapi misalkan ada pengembalian dokumen, ada perbaikan, nah itu waktunya otomatis kembali ke pemohon. Tapi kalau kita lihat rata-rata berdasarkan pengalaman, itu rata-rata semenjak submit hingga rekomendasinya keluar itu butuh waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan biasanya pemohon menyelesaikan. Maksimal di 2 bulan. Iya. Untuk semua penjelasan. Makanya penting sekali sebenarnya nanti kontrak kerja ini terhadap tenaga ahli untuk membatasi mereka. Misalkan setelah ada perbaikan, dibatasi waktu mereka harus segera memperbaiki sehingga bisa disubmit kembali. Biar enggak Bapak Ibu juga bisa ada pegangan di kontrak kerja. Baik, Pak izin bertanya Pak, dari semua keterangan mekanisme yang tadi berapa hari prosesnya itu,
Itu ada tutorialnya nggak Pak yang bisa disampaikan? Betul. Atau mungkin bagi masyarakat untuk melihat lebih jelas? lebih detail? Pada saat submit di SIMBG itu memang sudah disiapkan tutorial di SIMBG di sistem. Jadi Oke. ada ya tutorialnya, ada tutorial bagi pemohon, bagi tenaga ahli, itu memang sudah pada saat kita masuk ke sistem SIMBG sudah ada. Oke. Mungkin informasi awal di Kabupaten Badung kami sedang menyiapkan sistem, semoga akhir tahun ini bisa berjalan sistem pendamping SIMBG-nya. Oke. Di sana nanti Bapak Ibu bisa mengakses, bisa kelihatan alur. Dia nanti kita rencanakan karena sistem sekarang dibuat pusat, dia masih satu bahasa, kita mau buat sistem yang 2 bahasa seperti itu. Oke. Terus Bapak Ibu misalkan terkait dengan retribusi tadi bisa ada apa namanya simulasi perhitungan retribusi sehingga bisa mengakses sistem itu, ngecek bagaimana. Nah kalau sudah sistemnya sudah ada sekarang adalah Batara Badung Tata Ruang. Bapak Ibu bisa mengecek melalui Batara ini zonasi atau tempat-tempat terhadap dengan kesesuaian kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat melakukan investasi akan membeli lahan bisa ngecek dulu di Batara ini, batarabadungkap.go.id, itu bisa cek sehingga tidak salah membeli lahan. Tidak salah membeli lahan ya Pak ya. Oke. Bu Dia pengen dengar suara bukunya nih Bu. Nah, kalau diam terus gimana? Iya. Ada apa yang bisa Iya. disampaikan dari Iya. persepsi Ibu yang bisa dibantu secara sosialisasi? Sebelum kita menjawab ada beberapa pertanyaan masuk lagi nih Bu. Ada yang bisa ditambahkan untuk Pak Gus? Kalau sekarang tuh lebih ke harusnya urus PBG dulu Pak ya, karena sekarang kan banyak sekali orang-orang yang sering kita lihat, kan saya verifikator juga, banyak banget orang yang membangun dulu baru urus SLF kayak gitu. Jadi menurut saya sih alangkah lebih baiknya urus PBG-nya dulu baru nanti ke SLF-nya. Betul. Jadi Karena kan pertama gitu dulu ya. iya, karena kan nanti kalau urus SLF tuh belum lagi nanti kena retribusi daerahnya tuh lumayan lebih lagi. Oke. Gitu, karena nanti kita ada aturannya kayak gitu. Kalau misalnya PBG dulu lebih bagus lagi nanti lebih, jadi di SLF itu kita bisa free gitu. Oke. Berarti memang maaf, Pak ini kalau dia punya SLF belum tentu dia punya PBG ya Bu Dia ya. Kalau misalnya bangunannya tuh saya belum punya IMB nih, tapi dia mau lulus SLF tuh sebenarnya PBG-nya tuh otomatis keluar. Tapi kalau misalnya bangunannya melanggar RDTR kami, RDTR Badung tuh dia tuh dikenain disinsentif Pak ya, dikenain disinsentif lebih lagi. Ada sanksinya dari pelanggaran yang dia lakukan gitu. Maka alangkah lebih baiknya para kontraktor, konsultan itu klien-kliennya itu diarahkan kalau belum membangun tuh diarahkan ke PBG dulu baru ke SLF. Iya. Berarti kan dia udah punya IMB nih Bu. Berarti dia wajib ngurus SLF-nya lagi ya. Wajib. Ya. Dan itu berlaku untuk hunian selama 20 tahun. Iya, karena PBG SLF itu satu kesatuan dia. Nggak bisa punya PBG tok, nggak bisa punya SLF tok gitu. Kalau bangunannya sudah existing Bu, dia udah punya IMB. Kalau dia punya IMB berarti dia tinggal urus SLF-nya aja. Gitu, Mungkin saya Pak. tambahkan sedikit, misalkan sudah punya IMB, kita ngurus SLF, nanti kan dapat PBG, kita konversi IMB yang lama menjadi PBG seperti itu. Oke. Mungkin juga dari Langsung tuh Pak dikonvert begitu. Iya. Oke. By kemudian ini kan Sistem. sebenarnya dokumen final nanti itu sebenarnya SBKBG, surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Oke. Cuman gini masih menunggu proses karena dari Kementerian PUPR sedang membuat permennya. Oke. Sebenarnya nanti di SBKBG ini akan bisa memecah, misalkan ada bangunan kolektif perumahan misalnya, di SBKBG ini akan bisa proses pemecahannya, Oke. ganti nama, yang bisa dijadi agunan ke bank sebenarnya SBKBG ini. Oke. Iya, dengan memiliki PBG SLF mestinya akan mendapatkan SBKBG. Tapi sistemnya belum ready, Belum ready. belum bisa diakses gitu. Maaf nih Pak Kevin, saya Ya, satu tak pertanyaan apa-apa, lagi nih. silakan. Maaf, Boleh, mohon boleh. izin ya, Ah. sahabat semuanya. Jadi kalau dia sudah punya, maaf, tadi kan Pak sudah sebutkan itu ada bisa diakses di online gitu ya Pak ya. Misalnya nih Pak, debitur saya dia sedang ngurus PBG SLF, itu kita dari pihak lain bisa ikut tracking juga nggak Pak di situ Pak? Bisa, dia ada di sistem informasi, bisa di tracking. Misalkan ada kendala juga bisa bersurat ke Dinas PUPR. Tapi kami tidak sembarangan juga bisa akan mau ngasih data, Iya, betul. data orang. Kan Yang penting ada ya. bersurat, ada kajian, itu seperti itu. Bisa di tracking. Apalagi kalau misalkan akunnya memiliki
lebih mudah lagi Oh, tak tambahin dikit Pak. Nanti kalau kita tracking tuh kita sebenarnya nggak harus punya akun, Mbak. Jadi nanti Mbak bisa buka di SIM.BG, nanti ada bagian informasi di atas. Nanti minta dia nomor registrasinya aja. Nomor registrasi yang Iya, pendaftaran itu ya, misalnya kan mungkin ragu Mbaknya ini udah bener ngurus apa enggak gitu. Nanti dimasukin nomor registrasinya, lacak permohonan, di sana muncul dah dia tuh sampai mana aja udah apa sudah selesai atau masih proses revisi atau apa atau sudah ke lapangan tuh di sana muncul. Ada estimasi selesainya nggak, Bapak Ibu? Sebenarnya kecepatan selesainya tergantung dari pemohon dan tenaga teknis itu. Kalau kita bisa lihat misalkan kalau posisi berkas di kami kelihatan juga di story-nya, apakah misalkan di pemohon kelihatan. Jadi bisa di tracking. Seperti itu. Kalau semakin cepat atau tidak ada perbaikan, ya cepat pula. Ada yang bahkan kemarin 3 minggu selesai. Iya, sepanjang Nggak dokumennya. sampai sebulan. Nggak sampai sebulan. Jauh dokumennya lengkap. Lengkap, ya. Karena kebetulan konsultannya, saya ada konsultan yang cepat juga, sempat saya handle, baru saya kembalin hari itu, pagi, sorenya udah kembalin lagi ke saya. Jadi saya kirim lagi ke TPT-nya responnya cepat. Tapi ada kadang-kadang gitu. ini sampai berulang tahun, ada 2021 itu ada baru masuk lagi perbaikannya, benar-benar. Oke. Nah, kita bicara, ini ada pertanyaan yang sebenarnya cukup unik tapi lucu nih Pak, ya kan? Tapi poinnya adalah sebenarnya pertanyaannya simpel. Bagi masyarakat nih Bu ya, yang mungkin belum tahu ataupun yang mungkin udah tahu tapi agak sedikit ya nanti dulu deh gitu ya. Apakah ada sanksinya nggak Bu? Bagus. Kalau misalnya mereka ternyata belum memenuhi, ya kan, untuk poin kesini gitu. Penaltinya kira-kira apa Pak? Baik. Sebenarnya kita lihat sekarang lebih ke fungsi terkait sanksi. Ya. Urgensinya tergantung dengan fungsi. Kalau fungsi usaha tidak melakukan perizinan, ya sudah pasti izin usahanya nanti tidak boleh dilanjutkan, harus dihentikan. Izin usahanya. Ya, karena juga kita ada berlapis pengawasan. Ada pengawasan dari PTSP terkait dengan pengawasan perizinan berusaha, ada dari teman-teman Satpol PP, termasuk juga sekarang ada Satgas Investasi. Satgas Investasi. Ya, kita juga termasuk salah satu di dalamnya, ada dari PTSP, dari kepolisian, ada dari PUPR, ada dari DLHK, ada dari kejaksaan ya. Kategorinya itu masuk ke pidana atau perdata kok gitu? Tergantung. Kalau sebenarnya proses perizinan itu semua larinya ke perdata sebenarnya. Tapi jika dilihat ada dokumen tidak sesuai atau misalkan apa namanya yang tidak benar, itu bisa larinya ke pidana. Ada penggelapan pajak misalkan, itu larinya ke pidana. Tergantung sekarang case-nya seperti itu. Berarti itu udah jelas ya Pak, pasal-pasalnya dan sudah jelas, sudah diatur. Sudah diatur. Bagi yang betul tentunya melanggar ya Pak ya? Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan bagus sih Pak, yang sehubungan dengan yang tadi kita sampaikan. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Bapak mengenai fenomena rumah-rumah warga yang berada di sekitar bibir sungai, ada juga di bawah kolong jembatan? Apakah itu disebut melanggar izin mendirikan pembangunan? Iya. Dan apakah ada solusi mengenai fenomena tersebut, Pak? Ya, baik. Kalau kami di Badung, mungkin yang bertanya Pak siapa ya? Mungkin kalau di kolong ini jembatan. Namanya dari Bapak Yogi Umbara. Kalau di kolong jembatan mungkin di Kabupaten Badung kita belum ada case seperti itu. Tapi kalau memang di pinggir sungai, di pinggir tebing, ya ada kasusnya. Ada ya. Kebetulan di Badung sudah lengkap memiliki RDTR sekarang, rencana detail tata ruang. Terkait dengan ketentuan zonasi sudah diatur. Semisal di pinggir sungai itu sudah ada ketentuan, kita sudah mengatur berapakah jarak bebas terhadap atau jarak sempadan. Kalau di Badung di peta RDTR biasanya disebutnya PS perlindungan setempat. Itu apa-apa aja yang bisa dilakukan. Memang tidak masif, tidak boleh gitu, tapi ada kriteria yang bisa dan tidak. Misalkan untuk jalur pedestrian, ruang terbuka, mungkin bangunan tidak permanen itu bisa. Semisal di pinggir sungai atau di pinggir pantai, itu kan ada PS, itu bisa KDB-nya seperti misal di Pantai Jimbaran KDB-nya 30%. Bisa dibangun 30%, tapi bangunan yang bagaimana juga sudah diatur. Bangunan yang tidak masif, yang terbuka, yang mungkin konstruksinya tidak terlalu permanen, misalkan knockdown, seperti itu sudah dibatasi. Semisal juga di zona-zona hortikultura kita sudah diatur, misalkan di Kuta Selatan
bangunan boleh, tapi dibatasi 10% Oke. atau 20% seperti itu. Misalkan Kuta Utara tidak boleh mungkin karena dianggap zonanya masih produktif seperti Produktif, itu. ya. Artinya kita sudah mengatur hal-hal tersebut karena ini memang hal yang klasik yang terjadi dimanapun seperti itu. Karena tuntutan terhadap pembangunan semakin besar, jumlah penduduk semakin besar, itu yang memang kita perlu atur. Termasuk juga di zona-zona di pinggir tebing. Oke. Yang dahulunya misalkan dulu memang ada ketentuan bahwa sempadan tebing itu diatur dia setinggi tebing misalkan, sehingga boleh membangun mundurnya setinggi tebing, misalkan tebingnya 30 meter, 30 meter. Namun dengan ketentuan di EDTR diatur juga bisa lebih kurang dari itu, tapi dengan melampirkan kajian stabilitas tebingnya. Oke. Itu ada kajiannya lagi, misalkan dia stabilitasnya dinyatakan cukup kuat, itu yang seharusnya misalkan tebingnya tinggi 50 meter, itu enggak segitu, mungkin bisa 11 meter, tapi dengan ada kajian stabilitas tebing itu diatur. Kita juga mengatur setiap bidang tanah, petak tanah itu akan diatur KDB-nya. Kebersihan dasar bangunannya di setiap zona atau daerah mungkin akan berbeda KDB-nya. Misalkan ada yang 60%, ada yang 50%. Nah, itu untuk mengurangi kepadatan dan menciptakan ada ruang terbuka hijaunya yang cukup seperti itu. Sehingga itu yang diharapkan. Makanya kita mengharapkan semua mengurus PBG dulu deh gitu. Jangan tiba-tiba membangun sehingga tidak terkontrol nih intensitas bangunannya. Nah, di PBG inilah yang fungsinya kami bisa mengontrol terhadap intensitas bangunan itu. Ada ketinggian, ada kebersihan dasar, ada kebersihan hijaunya, jarak bebas samping, jarak bebas belakang, ada sempadan bangunan. Nah, itu sebenarnya harapan kami dan pemerintah bahwa Bapak Ibu atau pelaku usaha ini memang ngurus PBG dulu. Jadi diawali dengan PBG dulu. Berarti izin atas pelayanan itu ya. Itulah solusinya supaya tidak ada yang seperti tadi ditanyakan gimana dengan bangunan yang gini-gini atau yang kumuh itu. Di PBG ini ya sebenarnya. PBG dulu ya. Ya, memang dibutuhkan kesadaran semua pihak. Dibutuhkan kesadaran semua Betul. pihak. Oke. Dia ada lagi mau ditambahkan? Ya, udah. Coba kita lihat ya, masih ada pertanyaan lain nggak? Sebentar. Oke. Ini masih ada pertanyaan. Oke. Bapak Kris. Wah, ini. Apakah ada call center pengaduan, Pak, atau komplain apabila pembuatan SLF atau PBG sangat lama, semisal 6 bulan, padahal data yang disetor sudah lengkap? Terima kasih. Baik, call center sebenarnya kami ada nomor, nanti mungkin kami share setelah acara ini. Boleh. Saya nggak begitu hafal. Di sistem CBG pun sebenarnya ada, tapi pengaduannya ke pusat. Tapi kalau mau ke Badung, kami sudah nyiapkan. Oke. Termasuk juga di sistem yang akan kami buat ini nanti juga ada pengaduannya online. Kami masih siapkan, semoga di akhir tahun ini bisa berjalan. Oke. Itu untuk pemudah dari pemohon juga. Oke. Mungkin itu karena, tapi sebelum Bapak Ibu melaporkan, mohon dicek dulu kendalanya di mana sih sebenarnya nih. Apakah di agennya, biro jasanya? Kalau sudah bermasalahnya di sana, ya pasti kami kembalikan itu diselesaikan dulu. Karena banyak juga kasus ataupun pengaduan ke kami seperti itu. Kecuali nanti memang kendalanya ada di kami atau di sistem atau mungkin itu memang yang perlu kami koreksi ke dalam itu. Atau mungkin tidak apa-apa nanti disampaikan keluhan kendalanya, mungkin kami dari dinas teknis bisa mencarikan solusi seperti itu. Oke. Jadi saran Bapak adalah dicek dulu ya prosesnya. Iya, dicek dulu kembali. Kendalanya di mana, dari betul. situ baru ditelusuri. Telusuri. Ya Pak ya. Betul. Solusinya seperti apa? Tapi yang pasti kalau pertanyaan ini terjawab adalah ada call center. Ada, nanti mungkin di-share setelah. Boleh. Nanti kami share ya. Ada sekarang. Oh, ada. Sudah ada Bu? Bisa disebutkan buat teman-teman sahabat Samani semua? Kalau ada yang mau nanya tentang CBG Badung, itu bisa ke 081 337 041 400. Ulangin ya. Ya. Admin bisa dicatat, barangkali bisa ditampilkan di layar. Diulang di 081 081 337 337 041 400. Ya. Bulan bisa bantu ya. Tolong ditampilkan di layar di sini. Jadi apabila tadi pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Kris nih. Thank you Pak Kris.
Apakah ada call center pengaduan atau komplain apabila pembuatan SLF atau PBG sangat lama, semisal 6 bulan, padahal data yang disetor sudah lengkap? Ada jawabannya. Oke, nomornya akan kami tampilkan di televisi ini. Teman-teman bisa screenshot. Semoga bisa membantu ya Budia ya, bagus ya buat masyarakat luas untuk bisa mengakses di sini. Oke, terus saya ulang ya, nomornya di 081 337 041 400. Kami ulangi, 081 337 041 400. Ya, oke. Ini khusus di Kabupaten Badung ya, PUPR Badung. Oke. Misalkan izin menyampaikan, misalkan Baik, Bapak silakan. Ibu ada kendala, misalkan ingin langsung berdiskusi atau menanyakan langsung, bisa ke kantor kami, ke kantor PUPR. Kami sudah juga menyiapkan ruang pelayanan publik, mungkin bisa di sana lebih diskusinya lebih enak. Misalkan berkenan hadir langsung. Oke. Oke, silakan. Yuk, supaya cair lagi, kita Iya. bikin lagi ya. Kita bagi-bagi hadiah ya. Sebenarnya di Badung ini mungkin diskusi, memang kata orang Badung, Kabupaten Badung, Bali tidak perlu terlalu banyak promosi. Ternyata justru setelah COVID kemarin, tingkat orang mengajukan izin ini tinggi sekali justru. Tinggi sekali ya. Kami menyangkanya kemarin setelah COVID-nya akan reda dulu atau grafiknya data-data, ternyata cukup tinggi. Di kami di Kabupaten Badung izin baru aja, yang baru nih, belum perbaikan ulang ataupun revisi itu yang per bulan 400 sampai 400 permohonan. Iya, oke. Cukup tinggi. Nah, kita yang enteng-enteng lagi ya. Pak, di sini kita mau kasih lihat ada update berita ekonomi yang cukup baik sekali untuk menunjang perekonomian Bali ya. Bendungan Tamblang nih, Bendungan Tamblang atau Danau Kerti di Bali. Kemarin baru diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan ternyata Bapak Presiden Jokowi udah sering dengar ya Pak Gus ya? Bendungan Tamblang ini ya. Nah ini saya mau lihat contekannya dulu nih Pak, izin karena belum hafal juga. Nah Pak Presiden Jokowi ini mengganti istilah nama Bendungan Tamblang ini untuk mengapresiasi dan menghormati budaya tradisi Bali serta kearifan lokal Bali menjadi namanya Danau Kerti di Bali ya. Dan ini keren loh Pak, Bu, dan semua sahabat Samani ya, saya baca ini. Ini adalah proyek pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ya, keren banget tuh ya. Ini berada di Buleleng Bali ya. Air bakunya itu 500 liter per detik, dan ini mengairi irigasi pertanian ini 588 hektar sawah di Buleleng ya, luar biasa. Dan satu-satunya ini yang menggunakan teknologi inti aspal nih Pak, katanya Pak ya kan, kor bendungan ya. 820 miliar untuk proyek ini, senilai luasan tanahnya adalah 29,8 hektar ya. Ini buat teman-teman ya, bisa dicatat ya, siapa tahu nanti ditanyain kalau mau hadiah, catat nih ya, kurang lebih. Nah, yang kedua kita lihat lagi nih, Pak Gus. Ini yang nggak kalah hebatnya lagi di 2024 nih, Pak Gus, Budia. Ini ada Bendungan Sidang namanya. Ya, diperkirakan rampung September 2024, Bu Intan. Ini yang ternyata kalau menurut berita dari Detik Bali disampaikan adalah pembangunannya sudah capai 80%. Ya kan? Diperkirakan akan rampung sekali lagi di September 2024. Dan ternyata Pak, ini di baliknya ini ada satu kebutuhan. Ini luar biasa loh Pak. Kabupaten Badung itu per detiknya tuh menghabiskan air tuh 500 liter Pak. Gila ya Pak ya, hebat ya. Nah, di Kabupaten Tabanan itu per detiknya 300 liter per detik loh Pak. Di Kabupaten Gianyar itu 200 liter per detik ya. Nah ternyata ini semuanya ini di cover Pak
Karena ini dibangun di perbatasan Kabupaten Badung Bangli dan Gianyar seluas 81,25 hektar, teman-teman. Gede banget ya. Dan atau 165 bidang tanah, dan menelan biaya pembangunan itu adalah 132 M lebih. Ya, luar biasa ya. Nah, hal-hal inilah yang kami akan selalu sampaikan kepada Bapak Ibu dan tentunya juga sahabat Samani untuk lebih menambah wawasan dan update berita-berita tentang perekonomian Bali yang betul-betul memberikan satu dampak positif bagi kita semua. Ya, oke. Ini juga bisa jadi daya tarik wisata kali ya Pak Gus? Betul ya. Pasti. Di samping juga menjadi apa namanya sekaligus wilayah konversi ya, betul ya, kurang lebih ya. Kalau kayak begini gimana nih Pak? Izin-izin ini Pak. Ya, ini kan udah ada kadang-kadang namanya bukan kadang, apa namanya, ada kebijakan strategis nasional pun daerah. Ya. Ini adalah salah satu kebijakan strategis daerah sebenarnya. Ya. Jadinya semua stakeholder di pemerintahan juga wajib Oke. menyukseskan kegiatan tersebut. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini hanya selingan aja sih Pak. Betul. Ya. Oke. Nah, balik lagi tentang ini Pak, tentang apa namanya SLF dan PBG. Ya, ada poin lain Pak yang lebih spesifik? Ya mungkin tadi yang seperti disampaikan di awal, atau misalkan Bapak Ibu, kita sebenarnya mengharapkan dari dinas teknis, saya rasa dari seluruh kabupaten kota daerah pun di Indonesia mengharapkan memang pada saat melakukan semua proses perizinan itu sebaiknya kalau bisa dari pemohon langsung ikut turun, karena beberapa kasus juga terjadi permasalahan ada miss kadang-kadang antara yang mengurus ataupun dari pemohon seperti itu. Itu yang sebenarnya agar informasinya kan tersampaikan secara langsung ke pemohon seperti itu. Itu yang kita inginkan. Nah, misalkan ini sistem SIMBG misalkan ada akun SIMBG. Kami harapkan juga Bapak Ibu semuanya atau pemilik bangunan itu memiliki akunnya itu. Kadang-kadang akun ini bisa tidak tersampaikan ke pemilik bangunan, karena akun ini sangat penting. Misalkan nanti akan menjual bangunannya atau misalkan akan melakukan perpanjangan pengurusan izin, akunnya hilang, yang mengurus sudah kehilangan jejak. Nah, itu kan jadi masalah karena datanya di sistem, ya itu bangunannya kan tidak boleh dirubah. Itu yang sering mungkin berdasarkan pengalaman kami, mungkin akun ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu pegang seperti itu. Pada saat pengurusan okelah dipegang bersama, karena mungkin saling upload dokumen bisa, tapi setelah izin jadi mungkin bisa dirubah password atau gimana, sehingga akun ini menjadi miliknya pemohon sendiri. Oke. Budia, ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak ada sih Pak. Masih keselip? Udah jelas dah Pak Agus ngejelasin. Udah lebih lengkap dengan Pak Agus. Ya. Oke. Terus kita coba lempar pertanyaan ya Pak, untuk supaya merefreshing teman-teman lagi ya. Oke. Bapak ada yang mau sedikit dikasih pertanyaan nggak ke buat audience, karena kita mau kasih gimmick atau giveaway juga nih. Saya kebetulan belum ada menyiapkan pertanyaan. Betul. Atau yang simpel aja deh. SLF dan PBG itu mana yang duluan ya Bu? Ya itu paling gampang ya. Ya, Tadi gampang kan banget. ya. Betul ya. Atau mungkin gini dah, SLF itu berlakunya untuk usaha berapa tahun, untuk hunian berapa tahun, mungkin itu. Ya, oke. Bisa diulang aja Pak? Mungkin pertanyaan dari kami bisa disebutkan untuk masa berlaku SLF untuk fungsi usaha berapa tahun dan fungsi hunian berapa tahun. Mungkin Oke. Ya, ayo teman-teman, sahabat Samani, silakan boleh jawab di komentar di TikTok Live Anda ataupun di IG Live Anda. Bagi yang berhasil, kami berikan ada giveaway juga di sini. Silakan ya. Oke. Terus ngomong-ngomong lagi nih Pak, sekali lagi Pak. Tadi mungkin bagi teman-teman sahabat Samani kan ada yang mungkin baru terlambat ikutan juga Pak ya. Jadi mekanismenya bisa sekali lagi diulangi lagi yang tentang online itu gimana Pak? Baik. Ya. Mekanisme pengurusan PBG SLF sebelum masuk ke sistem memang diawali Bapak Ibu harus mencari dulu tenaga ahli, baik PBG maupun SLF. Kalau di PBG Bapak Ibu akan melakukan kontrak kerja dengan tim perencana istilahnya, karena PBG ini adalah bangunan yang belum ada, kita terkait dengan teknis perencanaannya.
Nah, untuk yang bangunan existing sudah berdiri karena akan larinya ke SLF, konsultannya konsultan pengkaji teknis itu memang menyiapkan dokumen teknis dulu. Terus Bapak Ibu mengajukan KKPR. KKPR yang dulu namanya ITR, Bapak Ibu ajukan KKPR. Kalau yang usaha Bapak Ibu ajukan di OSS, yang non berusaha Bapak Ibu ajukan di Laperon untuk di Bandung. Setelah dokumen awal terpenuhi termasuk persyaratan administrasi dan teknis sudah terpenuhi, nanti silahkan mendaftar di sistem SIMBG, simbg.pu.go.id. Di sana simbg.pu.go.id. Bapak Ibu bisa mendaftar dulu, membuat akun. Jika sudah menyiapkan data bisa diupload. Sekarang paperless semua, tidak ada dokumen yang hard copy, kita dijadikan PDF semua, datanya bisa Bapak Ibu input di sana. Nanti otomatis akan langsung permohonan menuju ke kabupaten kota bersangkutan karena sistemnya dibuat oleh pusat, sistem nasional. Nah, misalkan jatuhnya di kami permohonan, nanti teman-teman seperti dia, Gus Ade dari tim verifikator akan mengecek dulu permohonan. Jika permohonannya sudah lengkap, akan ada surat pemberitahuan menyatakan dokumen lengkap dan dilanjutkan ke proses tahap konsultasi. Namun jika misalkan dokumennya masih ada yang kurang atau tidak sesuai, akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen. Ada suratnya juga, seperti itu. Nah, misalkan sudah lengkap, setelah penjadwalan konsultasi, misalkan di PBG ada sidang PBG-nya, ada presentasinya. Kalau SLF kita ada peninjauan ke lapangan. Nanti dari tim TPA atau TPT, kita juga ada timnya, ada tim TPA, tim penilai ahli. Tim penilai ahli. Dan ada TPT, tim penilai teknis. Tim profesi ahli, sorry. TPA, tim profesi ahli, ada TPT, tim penilai teknis. Kalau biasanya lebih dominan TPA ini di proses PBG-nya. Untuk penilaian, ada dari unsur akademisi, dosen, ada dari unsur praktisi, ada asosiasi, seperti itu. Nah, kalau di tim TPT dia dari unsur dinas terkait, dinas teknis terkait. Ada dari pemadam kebakaran, ada dari dinas lingkungan hidup, ada dari dinas PUPR, ada dari dari Sidinaker. Kalau terkait dengan izin menara dari Kominfo juga. Misalkan dinyatakan oleh tim ini sudah memenuhi sesuai standar teknis, akan ada surat berita acara pemenuhan standar teknis. Itu untuk rekomendasi penerbitan PBG-nya kah atau SLF-nya, seperti itu. Nah, misalkan sudah semua setuju dari tim, dari kita akan melakukan proses perhitungan retribusi. Oke, Pak. Setelah proses perhitungan retribusi dari kepala dinas teknis, dari kepala dinas PPR akan memvalidasi by system permohonan tersebut. Nanti otomatis by system permohonannya akan lari ke dinas PTSP, dinas perizinan untuk penerbitan SKRD, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran untuk retribusi PBG. Setelah dibayar, nanti akan terbitlah PBG dan SLF-nya. Pak, izin tadi Bapak sampaikan sekali lagi nih summary-nya ada yang nanya. Berarti SLF usaha ini 5 tahun, Pak? Betul. SLF usaha 5 tahun. Betul. Ini ada yang nanya. Izin usaha 1-5 tahun. Kalau perizinan izin usaha, mungkin bedanya SLF dengan izin usaha. Izin operasional izin usaha adanya jatuhnya di OSS. Bukan di kami di sistem SIMBG-nya, tapi dia ke OSS. SLF rumah tinggal 20 tahun? Betul ya? Berarti ini disimak nih Pak sama semua, ya kan? Betul. Hunian 5 tahun nih Pak? Hunian 20 tahun. Hunian 20 tahun. SLF rumah tinggal lagi 20 tahun ya. Nah ini sebentar, apakah sosial sudah? Jadi kami ada lagi Bu Intan, barangkali dari sisi perbankan yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah ada yang menjawab pertanyaan dari Pak Agus? Kami mau bagikan lagi giveaway-nya sebelum kita tutup acara ini. Ada barangkali yang masuk, teman-teman? Saya diulangi sekali lagi, Pak Agus, pertanyaannya untuk bisa menarik. Baik, Bapak Ibu, sahabat Simani, mungkin pertanyaan kami ulangi lagi. Untuk SLF, berapa lama masa berlakunya? Ada SLF untuk bangunan fungsi usaha, berapa lama masa berlakunya? Ada bangunan hunian, berapa lama masa berlakunya? Jelas ya. Ayo teman-teman, sahabat Samani yang tadi sudah menyimak, boleh kirim jawabannya
Oke, ini ada yang masuk. Jangan lupa Pak. Jawabannya. Oke, dijawab lagi. Nah, untuk bangunan tertentu 20 tahun, untuk bangunan tempat tinggal, betul ya Pak ya? Untuk bangunan tertentu, oke. Yuk, yang lain dong. Yang tepat ya Pak ya. Yang lainnya gimana nih? Sayang loh, merchandise-nya nggak diambil. Udah lagi nggak? Oke, sebentar, ini ada lagi dari Pak Arif. Oke, SLH usaha 5 tahun, hunian 20 tahun ya Pak? Betul, jawabannya? betul. Oke, selamat untuk Betul. Ibu Revina dari Galaxy Hoki. Ya. Oke, dikasih apa nih Bu? Boleh, pacarnya masih ada Pak. Masih ada pacarnya ya? Oke, tapi ada, boleh tunjukin lagi Bu, silakan. Tadi Bu Roli ya Pak ya, Ya, kalau Roli. pertanyaan dari saya Bu Roli, kemudian dari Pak Agus sendiri tadi ke Bu Revina. Ini namanya Bu Revina. Bu Revina. Ya, dari tim Galaxy. nanti mungkin bisa dari Galaxy sama Hoki. dia Pak ya, Boleh, mengirimkan boleh, masing-masing boleh. pengumuman. Oke. Ada lagi Pak yang bisa disempurnakan? Bu Dia? Ya, Udah sementara bagus? cukup. Cukup? Dia ada? Sudah cukup. Kalau boleh satu kalimat penutup terakhir Pak, apa Pak yang bisa lebih disampaikan untuk memotivasi masyarakat? Oh ya, mungkin Bapak Ibu untuk tertibnya administrasi ataupun legalnya bangunan memang sebaiknya semua proses perizinan dilakukan. Sebaiknya kalau bisa Bapak Ibu silahkan mengurus sendiri proses perizinan sehingga akan mengetahui tahapan step-stepnya seperti apa. Mungkin itu aja sih, kita tidak di Badung kami sudah berusaha untuk mempermudah informasi maupun pelayanan sehingga bisa membantu mempermudah masyarakat dalam mengakses maupun mendapatkan semua izin-izin yang ada seperti itu. Oke. Bu Dia, ada lagi? Enggak, Kalimat cukup. terakhir yang bisa disampaikan? Sudah. Sebelum kita pamit ke teman-teman sahabat sama nih, Udah cukup. sudah cukup ya? Sudah. Bu Intan, dari mewakili Pak Didin. Baik, terima kasih pada sahabat Samani. Kami siap untuk membiayai KPR dari Bapak sama Ibu. Bisa menghubungi Mandiri terdekat atau bisa juga kontak kami di Bank Mandiri area Kuta, tepatnya kantor kami di Jalan Dewi Sri. Terima kasih. Oke, ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu terima kasih sekali lagi buat kehadirannya Pak Gus ya, Bu Dia dan Bu Intan Kemalasari. Salam juga untuk Pak Didin. Siap, Pak. Dan untuk teman-teman semua sahabat Samani, kami ucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya dan segenap dukungannya. Bahkan juga sudah mendaftar melalui TikTok Live kita dan Instagram Live kita. Ya, jangan kemana-mana dan tetap ikutin acara ini sampai kita terakhir nih udah mau selesai ya Pak ya di sini ya. Kita sebenarnya masih ada pertanyaan lagi nih, dua lagi yang kita mau bagikan. Tapi kalau nggak ada yang menjawab lagi, ya sudah kita tutup nih Pak. Hadiahnya buat kita aja ya Pak. Oke, bercanda. Nah, teman-teman, bulan depan menyambut Hari Raya Kemerdekaan Indonesia, kita bikin lebih seru lagi loh. Yaitu adalah satu program namanya Merdeka Great Deals. Tapi kita nggak mau kasih bocoran. Tunggu tanggal mainnya di podcast di bulan depan lagi. Biasa di awal bulan minggu pertama daripada acara podcast Sahabat Samani ini. Ya. Atas nama manajemen, kami mohon maaf bila masih banyak ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan ya Pak ya. Siap. Bu Dia juga, Bu Intan, terima kasih buat kehadirannya, terima kasih untuk dukungannya. Dan kita pamit untuk podcast Sahabat Samani di hari Selasa 16 Juli 2024. Salam sehat untuk kita semua, sukses untuk kita semua. Bye-bye.